Perkenalkan, nama saya Neng Matna, pendamping sosial PKH Kabupaten Sukabumi. Halo kawan-kawan semua, pada kesempatan ini saya akan melakukan simulasi pada modul 3 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil sesi 3 mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Selamat menyaksikan. Baik ibu-ibu semua, semuanya udah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing kan? Nah, untuk diskusinya kita akan membahas dua pertanyaan, di mana dua pertanyaan untuk kelompok positif dan dua pertanyaan untuk kelompok negatif. Untuk kelompok positif, pertanyaannya yaitu bagaimana mengetahui ibu hamil yang sedang mengalami perasaan positif. Pertanyaan keduanya, dukungan yang perlu diberikan agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Sedangkan untuk kelompok negatif, yaitu bagaimana mengetahui ibu hamil yang sedang mengalami perasaan negatif. Untuk pertanyaan yang keduanya, yaitu dukungan yang perlu diberikan agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Silahkan untuk masing-masing kelompok, yaitu kelompok positif dan negatif, untuk mendiskusikan. Saya akan memberi waktu 3 menit untuk ibu-ibu mendiskusikan soal-soal tersebut. Baik ibu-ibu semua, waktunya udah habis ya. Saya meminta masing-masing dari kelompok untuk ada perwakilannya menyampaikan hasil dari diskusi ini. Silahkan untuk masing-masing kelompok menyiapkan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Silahkan dari kelompok positif, siapa yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Oh, ibu siapa? Ibu Bintang. Baik, Ibu Bintang silahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Wah, ternyata sangat luar biasa sekali ya hasil dari diskusi kelompok 1 ini. Tadi Ibu Bintang sebagai perwakilan dari kelompok positif telah menjelaskan perasaan positif yang dialami oleh ibu hamil, begitupun dengan dukungannya agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Coba kita lihat lagi ya, perasaan positif yang bisa kita ketahui dari ibu hamil. Tadi kelompok positif mengatakan kalau misalnya kita bisa mengetahui ibu hamil sedang mengalami perasaan positif itu ketika mengobrol ibu hamilnya itu fokus atau nyambung gitu. Terus yang kedua selalu tersenyum, jadi kelihatan bahagia ibu hamilnya. Yang ketiga adalah semangat melakukan aktivitas. Jadi katanya tadi ibu hamil ini setiap melakukan aktivitasnya itu semangat, dia selalu aktif mengikuti kegiatan posyandu, mengikuti pertemuan P2K2 seperti yang di sini ada beberapa ibu hamil yang menghadiri pertemuan P2K2. Terus juga ibu hamil ini juga semangat dalam melakukan aktivitas sehari-harinya di rumah. Nah, adapun dukungan yang perlu diberikan agar ibu hamil merasa aman dan nyaman menurut kelompok positif diantaranya yaitu memuji penampilan ibu hamil. Nah, jadi ibu hamil ini perlu diberikan pujian agar tadi ya menyangkut dengan perasaan positifnya, supaya perasaan positifnya itu muncul. Terus mengajak jalan-jalan atau memijat ibu hamil. Nah, ini juga harus diketahui sama suami atau para ayah. Kalau misalnya kita untuk menyenangkan ibu hamil itu juga bisa menggunakan dengan cara-cara yang sederhana seperti mengajak jalan-jalan ibu hamil. Ini bisa diberikan oleh ayah dan anggota keluarganya, yaitu memijat ibu hamil. Nah, ayah atau anggota keluarga bisa mengelus perut ibu hamil sambil dengan mengucapkan kata-kata yang baik kepada si janin agar terserap oleh otak si janin. Terus juga mendengarkan
Ibu hamil, nah ini juga sangat penting ya. Ibu hamil itu perlu didengarkan apa yang mereka rasakan supaya mereka dapat merasa aman dan nyaman. Oke, ini sangat bagus sekali ya pendapat dan hasil diskusi dari kelompok positif. Nah, untuk selanjutnya kelompok kedua yaitu kelompok perasaan negatif. Kelompok negatif siapa yang akan mewakilkan untuk menyampaikan hasil dari diskusinya? Ibu siapa? Ibu Bulan. Oh, oke. Silahkan Ibu Bulan untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Terima kasih kepada Ibu Bulan yang telah menyampaikan hasil diskusinya yang sangat luar biasa. Mari kita lihat lagi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Bulan tadi dari kelompok negatif. Bagaimana mengetahui ibu hamil yang sedang mengalami perasaan yang negatif? Pertama, tidak fokus. Maksud dari tidak fokus ini tadi sudah disampaikan bahwa tidak fokus adalah ketika diajak ngobrol, ibu hamil ini tidak nyambung, ngawur gitu ya. Terus juga sering menyendiri, melamun. Ini sangat berbahaya ya untuk ibu hamil karena ini berhubungan dengan tumbuh kembang janin yang ada di dalam kandungannya. Terus juga ibu hamil terlihat murung. Nah, ini berkaitan dengan tadi yang sering menyendiri, melamun, jadinya murung. Nah, kalau misalnya perasaan negatif ini terus muncul dan tidak diatasi, ini akan menghambat pertumbuhan janin di dalam kandungan ibu hamil tersebut. Adapun dukungan yang perlu diberikan agar ibu hamil merasa aman dan nyaman, yaitu tidak mencela. Iya, betul sekali, tidak mencela. Maksudnya di sini jadi orang di lingkungan sekitarnya atau keluarganya tidak menyalahkan atas perawatan yang dilakukan ibu hamil selama kehamilannya. Kalau misalnya ada yang salah, keluarga atau lingkungan bisa pelan-pelan memberitahu ibu hamil tersebut. Terus selalu siaga. Nah, ini ibu hamil juga membutuhkan dukungan dari suami yang siaga. Siaga itu siap antar dan jaga. Jadi kapanpun suami ini harus menjadi suami siaga untuk ibu hamil. Memberikan perhatian. Nah, jelas sekali ibu hamil ini sangat penting sekali untuk diberikan perhatian. Dan yang tidak kalah penting adalah merencanakan keuangan. Nah, ini juga merupakan salah satu dukungan di mana merencanakan keuangan ini untuk nanti proses kelahiran, karena di sini kan kita akan membutuhkan biaya untuk proses persalinannya. Terima kasih untuk kedua kelompok ini, sangat hebat-hebat sekali hasil dari diskusinya. Kita yel-yel dulu ya Bu. Ibu hamil, mari kita dukung. Ibu-ibu semuanya, masa kehamilan adalah masa yang penuh emosi. Mulai dari perasaan positif maupun negatif. Ibu hamil mengalami berbagai macam perasaan, baik sedih, semangat, senang, tertekan, khawatir, dan sebagainya. Hal ini wajar terjadi dalam masa kehamilan. Terus juga yang tidak kalah penting yaitu keluarga dan lingkungan perlu memberikan lebih banyak perhatian dan waktu kepada ibu hamil untuk mengungkapkan perasaannya, ide dan pengalamannya ibu hamil. Untuk mengungkapkan perasaan, ide dan pengalamannya, ibu hamil ini bisa melalui curhat, ngobrol, atau diskusi dengan suami maupun dengan keluarga ataupun dengan lingkungan sekitar, sehingga akan membantu ibu hamil merasa senang karena mendapat perhatian yang cukup. Hal ini juga akan berpengaruh sangat baik pada kondisi kehamilan dan janinnya. Setelah kita mempelajari sesi ini, ibu-ibu semuanya silakan menuliskan rencana terkait dari materi ini
di kertas yang sudah saya tadi bagikan. Selain itu juga silahkan untuk mengumpulkan tabel janji dirinya. Apabila ibu-ibu atau saudara dan keluarganya di rumah ingin mengetahui lebih lanjut terkait perawatan terhadap ibu hamil, maka dapat menghubungi fasilitator, yaitu bisa melalui pendamping PKH, pendamping TKSK, atau puskesmas desa. Karena pendamping sosial ini akan membantu memberikan informasi dan edukasi kepada ibu-ibu, dan apa yang ibu butuhkan insya Allah akan diberikan informasinya. Dan apabila membutuhkan layanan, pendamping sosial ini akan merujuk ke layanan atau fasilitas yang tepat. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, kita telah mempelajari modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mengikuti pertemuan di sesi ini, dan semoga kita mendapatkan manfaatnya, dapat menjalankan praktek baik dari modul ini.